Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fatihatul Mufidah dari kelas 3 BKID dengan NIM 2017101181. Di sini saya akan memaparkan tentang bimbingan konseling sosial. Pengertian bimbingan konseling sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan yang lebih luas. Saat ini, sosial media pun sudah menjadi tren sebagai penunjang karir yang menjanjikan, yang diawali dengan menjamurnya berbagai aplikasi sosial media yang dipelopori oleh situs pertemanan seperti Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi yang sangat membantu dalam mempromosikan jasa dan produk suatu perusahaan dan sebagai tempat yang potensial untuk mendapatkan customer baru. Kemudian, berdasarkan definisi-definisi bimbingan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan yang pertama, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis. Yang kedua, bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri melalui pola-pola sosial yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pola-pola sosial yang dimaksudkan adalah pola-pola di mana individu tersebut dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemudian, tujuan bimbingan konseling sosial yaitu banyaknya masalah yang muncul pada masyarakat di era globalisasi menjadikan banyaknya tujuan bimbingan konseling sosial. Berbagai masalah yang muncul menjadikan sebagian orang tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga membutuhkan orang yang ahli untuk membantu dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuan utama pelayanan bimbingan sosial yaitu agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungannya sosial. Tujuan bimbingan konseling dibagi menjadi 3. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, teman kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian, ada bentuk-bentuk layanan BK sosial. Yang pertama, layanan preventif atau pencegahan. Bentuk-bentuk layanan tersebut mencakup informasi tentang ciri masyarakat maju atau modern, mana ilmu pengetahuan, pentingnya iptek bagi kehidupan manusia, informasi tentang bergaul, informasi tentang cara berkomunikasi, informasi tentang cara individu perlu berhubungan dengan orang. Yang kedua, ada layanan kuratif atau penyembuhan. Bentuk layanan ini diberikan kepada klien atau peserta didik yang mengalami masalah sosial. Biasanya diberikan secara individual dalam bentuk konseling.
Bentuk layanan kuratif misalnya bimbingan bergaul dengan memilih teman, masalah kesulitan belajar, kesulitan bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif, rasa ketertarikan pada lawan jenis berlebihan, masa seksual sesama jenis LGBT, hubungan sosial dalam keluarga dan orang-orang di lingkungan sosial sekitarnya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada layanan development atau pengembangan. Layanan ini dapat berbentuk pengembangan kreativitas, pengembangan pengetahuan, minat dan bakat, kemampuan berinteraksi sosial, kemampuan berorganisasi, dan pengembangan karir. Yang terakhir, ada problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Misalnya, kesulitan dalam persahabatan. Yang kedua, kesulitan mencari teman. Yang ketiga, merasa terasing dalam aktivitas kelompok. Dan yang keempat, kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.